Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pecahan. Kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Legurles di sebelah kanan bawah tombolnya. Juga di sebelah kanan atas kakak akan kasih playlist sehingga teman-teman bisa belajar pecahan dari awal sampai akhir. Operasi hitung pada pecahan itu tentunya mirip ya dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan, dan ini bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Penting nih ya. Jika belum sama, maka kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya di sini kakak punya 5/6, bisa ditambah, bisa dikurang, tapi sama nanti prosesnya. Maka ketika kakak mau menjumlahkan, penyebutnya harus sama. Nah ini kalau kita lihat KPK-nya itu 12 nih. Bisa disamakan ke 12. Nah maka 6 supaya menjadi 12 dikali 2, maka 5-nya juga dikali 2 menjadi 10. Kemudian 4 supaya jadi 12 itu dikalikan 3, maka satunya juga bisa dikalikan 3 atau harus dikalikan 3. Sehingga kita punya 13/12, atau kalau disederhanakan dalam bentuk pecahan campuran 1/12. Nah biasanya sih kalau kakak dalam perhitungan seperti ini cukup, tapi dalam soal-soal biasanya guru kalian maunya dalam bentuk seperti ini, atau di PG biasanya bentuknya juga seperti ini. Nah satu yang menarik dari penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan tanpa mengubah pecahan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kalau kakak punya seperti ini, nah ya, 5/6 dikurang 3 1/6, kakak boleh banget nih begini. 5 dikurang 3, ya, ditambah 5/6 dikurang 1/4. Jadi dibandingkan kakak mengubah dulu ini menjadi pecahan campuran, ini lebih cepat biasanya. Di sini kakak punya 2 ditambah ini 5/6 samakan menjadi 10/12 dikurang 3/12, atau kita punya 2, ini hasilnya 7/12. Dapat dari mana kak konsep ini? Boleh atau tidak sih? Boleh sekali karena kita tahu kalau ini adalah 5 ditambah 5/6. Kalau ini itu adalah ini 3 ditambah 1/4. Ya, artinya ini bisa ditulis seperti ini. Dikurang 3 dikurang 1/4. Berarti ini boleh dong kita kerjakan sama ini dulu. 5 dikurang 3, ini adalah sifat komutatif ya. Atau asosiatif karena dia mengelompokkan dulu mana yang mau dikerjakan. Ditambah 5/6 dikurang 1/4. Boleh banget nih seperti ini ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan boleh dilakukan penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Nah, untuk operasi perkalian, pembagian, dan pemangkatan, maka bisa dilakukan jika dalam bentuk pecahan biasa. Nah, artinya tidak boleh pecahan campuran. Kalau ada pecahan campuran, harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini kakak punya contoh, 5/6 dikali 1/4. Ini gampang ya. Kalau perkalian tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Artinya kakak punya 5/24. Kalau bisa disederhanakan, jangan lupa untuk disederhanakan lagi. Nah sekarang yang kedua, kakak punya 5/6 dibagi 3 1/4. Ini artinya harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 dikalikan 6 itu adalah 30, ditambahkan 5, maka kakak punya 35/6 dibagi dengan 3 dikali 4 12, 12 ditambah 1 itu adalah 13/4. Nah ini kalau pembagian nanti pembaginya ya 13/4 ini dibalik, sehingga di sini kakak punya 35/6 dikali 4/13. Artinya ini boleh disederhanakan ya. Boleh dibagi 2 hasilnya 2, boleh dibagi 2 hasilnya 3. Maka di sini kakak punya 70 dibagi
29 ya. 29 betul. 13 dikali 3 29. Atau kalau disederhanakan menjadi pecahan campuran, dia menjadi 12 per 29 ya. Karena ini adalah 58 ya, 2 kali 29. Sekarang contoh yang pemangkatan. Nah, kalau yang pemangkatan artinya sama nih, harus kita ubah menjadi pecahan biasa. 21 per 3 itu 2 kali 3, 6, tambah 1 itu adalah 7 per 3, dipangkatkan 2 ya. Ini maka hasilnya 49 per 6. Maka kalau disederhanakan itu menjadi 8 1 per 6. Nah, kalau kita lihat, dia tidak bisa nih, 2 pangkat 2 kan 4. 1 per 3 dipangkatkan 2 itu adalah 1 per